Pemirsa, penerapan PPKM darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang menyebabkan penumpukan kendaraan di titik penyekatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pekerja yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan untuk melintas oleh para petugas. Penyekatan di Jalan Raya Jakarta Bogor atau tepatnya di Pasar Rebo, Jakarta Timur membuat antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter. Di titik penyekatan ini, petugas dari kepolisian dan TNI mendirikan 3 lapis barikade untuk membatasi mobilitas masyarakat, baik yang akan masuk maupun keluar Jakarta. Pemeriksaan petugas mendapati mayoritas pengendara yang ingin melintas adalah para pekerja dari sektor-sektor yang dinilai non-esensial, sehingga mereka diminta memutar arah. Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji mengungkapkan, masih banyaknya para pekerja non-esensial yang diputar balikan, menunjukkan masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum benar-benar menerapkan pengaturan kapasitas kerja sesuai dengan aturan PPKM darurat. Ini pemantauannya, kalau kita lihat, saya sama Kapolda di sini, kita melihat memang berat sekali bagi kami sebagai aparat untuk menegakkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ternyata di antara semua yang perjalanan ke arah Jakarta, mayoritas adalah pekerja. Apa artinya? Perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini tidak mematuhi perintah dari pemerintah. Jadi mengabaikan perintah dari pemerintah, sehingga kami sendiri kewalahan. Tapi tetap kami konsisten untuk melaksanakan pekerjaan menjaga wilayah, jangan sampai terjadi seperti ini. Begitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengurangi jumlah manusia di Jakarta. Ini kesadarannya 2. Dari masyarakat sendiri yang mau ke Jakarta dia tidak sadar. Yang kedua, sebagian besar mereka adalah pekerja. Apa artinya? Pekerja tadi harus masuk. Harus masuk. Artinya lagi bahwa perusahaan tidak ataupun company di sana tidak mengikuti perintah dari pemerintah. Jika mengacu kebijakan PPKM darurat, mobilitas pekerja hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Perusahaan yang masuk sektor non-esensial diharapkan dapat menerapkan aturan kerja di rumah bagi para karyawannya. Tapi sektor esensial dan kritikal seperti untuk kelistrikan, air minum, kesehatan, perbankan, proyek vital, konstruksi, semua kita boleh lewat. Tapi di luar daripada itu, kita tidak kompromi, semua kita balikkan. Pak, tapi kan ini hanya di salah satu titik di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Di titik lain seperti apa, Pak, informasinya? Kurang lebih sama seperti ini. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tetap mencoba-coba, ya kami akan sekat, bertahan untuk melindungi masyarakat. Pembatasan mobilitas warga di titik penyekatan akan dilakukan hingga 20 Juli mendatang selama aturan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat darurat diberlakukan. Dari Jakarta, Fahada Indi, Indra Gali, TV One mengabarkan. Ya, Pemprov DKI Jakarta meminta para karyawan untuk melaporkan apabila perusahaannya melanggar aturan PPKM darurat, terutama bagi karyawan sektor non-esensial yang dipaksa untuk bekerja dari kantor. Sedangkan sektor esensial meski masih diperbolehkan untuk bekerja di kantor, tapi kapasitasnya harus 50% selama PPKM darurat ini berlangsung. Dan berikut kami tampilkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini. Pemerintah telah menetapkan hanya sektor esensial dan sektor kritikal yang bisa berkegiatan di masa PPKM darurat ini. Ini bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini adalah untuk menyelamatkan. Ini adalah gerakan penyelamatan warga. Jadi mari kita ikut menjadi bagian dari penyelamatan. Kasihan para karyawan kalau pimpinan perusahaannya terus memaksakan mereka harus masuk padahal bukan sektor esensial. Bagi karyawan yang bekerja di sektor non-esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja,
laporkan lewat Jaki. Ada aplikasi Jaki, Anda laporkan di situ. Karena pembagian WFH WFO-nya nampaknya Jadi Anda laporkan biar nanti tim kita bertindak.